Halo Pidikers. Beberapa hari lalu, seorang pimpinan KPK dikabarkan mengalami peretasan ponsel oleh pihak yang tidak diketahui. Sebelumnya, nama pimpinan KPK ini juga kerap disoroti karena melakukan pelanggaran kode etik. Lantas siapakah dia? Mari kita bongkar. Komjen Pol Detrandes Firly Bahuri MSI merupakan perwira tinggi Polri yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pria kelahiran Muara Jaya, Sumatera Utara, 8 November 1963 ini resmi menggantikan Agus Raharjo sejak 20 Desember 2019 lalu. Melansir dari laman LHKPN, Firly Bahuri tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Aset yang dimiliki meliputi tanah dan bangunan, koleksi kendaraan pribadi, serta kas dan setara kas. Tanah dan bangunan miliknya berada di 8 lokasi di 2 kota, yakni Bekasi dan Bandar Lampung. Di lain masing-masing aset ini pun beragam, mulai dari ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah. Adapun total nilai seluruh tanah bangunan mencapai 10,4 miliar rupiah. Kemudian koleksi kendaraan pribadi milik Firly mencakup 2 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4. Kendaraan roda 2 miliknya yakni Honda Vario senilai 2,5 juta rupiah dan Yamaha NMAX senilai 15 juta rupiah. Sementara koleksi mobil miliknya adalah Toyota Innova Venturer 2.0 AT senilai 292 juta rupiah, Toyota Camry 2.5 AT senilai 593 juta rupiah, dan Toyota LC 280 senilai 850 juta rupiah. Tak hanya itu, Firly juga memiliki harta berupa kas dan setara kas senilai 10,6 miliar rupiah. Dengan demikian, total nilai harta kekayaan Firly Bahuri sebesar 22,8 miliar rupiah. Pada beberapa hari lalu, ponsel Firly Bahuri diduga diretas. Isu ini bermula saat ponsel salah satu pimpinan beserta pegawai KPK mengalami peretasan. Guna menangani hal ini, pihak IT KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bersamaan dengan beredarnya kabar ini, KPK minta masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus yang mengatasnamakan pimpinan KPK. Menanggapi kabar peretasan ini, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, mengatakan kalau peretasan ponsel Ketua KPK Firly Bahuri merupakan kebetulan yang aneh. Sebab ponsel Firly merupakan salah satu calon barang bukti penting terkait dugaan kebocoran dokumen. Hal senada disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, yang turut heran atas kabar peretasan ini. Menurutnya, dugaan peretasan ponsel Firly merupakan kabar yang sangat lucu. Pasalnya, yang merasa heran kenapa ponsel Ketua KPK ini bisa sampai diretas. Boyamin pun curiga kalau ponsel Firly diretas sendiri olehnya. Kendati demikian, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa ponsel pimpinan KPK telah pulih. Ini berkat kerjasama tim IT KPK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Meta Indonesia. Baru-baru ini sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firly Bahuri diadukan oleh beberapa pihak ke Dewan Pengawas KPK. Pada 3 April 2023, Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia melaporkan Firly atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Besoknya, Brigjen Endar turut melaporkan dirinya atas perkara yang sama. 2 hari berselang, Firly kembali dilaporkan lantaran diduga terlibat dalam pembocoran dokumen menyerupai hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Aksi ini disebut membuat kerja-kerja senyap KPK dalam mengusut tindak korupsi di Kementerian SDM menjadi sia-sia. Tak hanya itu, kelompok aktivis 98 Nusantara turut melaporkan Firly karena diduga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menaikkan penanganan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Dan yang terbaru, pada 10 April 2023, Firly Bahuri dilaporkan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Saud Situmorang dan Abraham Samad, hingga mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Laporan ini lagi-lagi atas dugaan pelanggaran kode etik. Selama hampir 4 tahun menjabat sebagai Ketua KPK, nama Firly Bahuri seolah tak pernah lepas dari kontroversi. Dirinya berulang kali dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Pada 8 Agustus 2018 lalu, Firly pernah menjemput langsung seorang saksi yang akan diperiksa oleh penyidik KPK yakni Bahrullah.
wakil ketua BPK kala itu. Firly mengaku menjemput Bahrullah di lobi KPK dan sempat mengajak masuk ke ruangannya. Saat itu Firly menganggap bahwa perbuatannya merupakan hal yang wajar karena Bahrullah merupakan mitra kerjanya. Namun pada September 2019, ia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena aksinya ini. Ketika sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI, Firly mengungkapkan pertemuannya dengan salah seorang pimpinan partai politik yang mengatakan bahwa pertemuan ini terjadi tanpa ada unsur kesengajaan. Sebab saat itu ia mengaku bahwa menghadiri undangan rekannya ketika bertemu ketua umum partai politik yang kebetulan hadir di acara yang sama. Firly tidak menyebut secara rinci nama ketua umum parpol yang ia maksud, tapi ia menyebut kalau dirinya mengenal dekat suami dari ketum parpol ini, meskipun mengatakan kalau tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan keduanya. Tindakan Firly ini tetap berujung pada pelanggaran etik berat. Belum berhenti sampai di situ, Firly Bahuri juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi, atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang. Saat itu keduanya hadir dalam acara Hari Lahir ke-84 Cibi Ansor dan launching penanaman 100.000 hektar jagung di Bonder, Lombok Tengah. Pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly tak hanya disebabkan oleh pertemuan dirinya dengan sejumlah tokoh. Pada tahun 2020, ia dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah. Ketika telah menjabat sebagai ketua KPK, Firly menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tindakan ini pun dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK. Walau telah terbukti bersalah, Firly hanya diberi sanksi teguran tertulis. Sebelum menjabat sebagai pimpinan tertinggi KPK, Firly Bahuri aktif sebagai perwira polisi. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992 ini memiliki catatan panjang selama mengabdi. Sejumlah posisi strategis pernah dilakoninya, seperti Kepala Polres Lampung Timur pada tahun 2001. Karir Firly di kepolisian terbilang moncer pada tahun 2005. Ia menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai Kepala Polres Kebumen di tahun 2006 dan Kepala Polres Brebes di tahun 2007. 2 tahun setelahnya, Firly kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu pada tahun 2010 ia masuk istana dengan petugas sebagai asisten sekretaris pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelahnya, Firly bertugas sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Hingga pada tahun 2012, ia kembali masuk ke istana karena dipercaya sebagai ajudan wakil Presiden Budiono. Rampung mengawal orang nomor 2 Indonesia pada tahun 2014, Firly menjabat sebagai Wakil Kepala Polda Banten. Berselang 2 tahun, ia duduk sebagai Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri. Firly sempat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun 2018, Firly ditugaskan menjadi Deputi Penindakan KPK. Sementara tahun terakhirnya sebagai perwira dilalui dengan merampungkan sejumlah tugas dan jabatan, di antaranya Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, dan analisis kebijakan utama Baharkam Polri.